Terima kasih Anda masih bersama Sergap Investigasi pemirsa. Sebuah rumah terbakar dan 4 orang terluka terkena tembakan akibat bentrokan warga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ironis, bentrokan dipicu masalah sepele saat anak-anak bermain merayakan Lebaran. Warga 2 desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terlibat bentrokan. Ratusan warga dari 2 desa saling lempar menggunakan batu dan bom molotov. 4 orang warga terluka akibat tembakan senapan angin. Selain itu, 1 rumah warga dan 1 unit motor ludes terbakar. Bentrokan ini juga sempat menutup akses jalur lintas Sumatera hingga lumpuh total. Bentrokan terjadi karena masalah sepele, berawal dari kesalahpahaman saat sejumlah anak bermain hingga terjadi keributan dan meluas. Situasi baru terkendali setelah ratusan petugas gabungan dari Polres Tapanuli Selatan, Brimob dan Yon Siporok, serta Kodim 0212 mendatangi lokasi dan mengamankan sejumlah orang. Ini awal dipicu dengan anak-anak bermain tembak-tembakan, mainan tembak-tembakan. Setelah ditegur, ternyata ada masyarakat lagi yang tidak terima atas teguran dari masyarakat Pintu Padang itu. Tawuran antar 2 desa ini kerap terjadi yang diawali masalah sepele. Petugas masih disiagakan di lokasi untuk antisipasi bentrok susulan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Prabu Mulih, Sumatera Selatan tewas dibunuh pria selingkuhan istrinya. Pelaku membunuh korban dibantu 2 orang saudaranya. Pelaku kesal karena kerap diancam karena berpacaran dengan istri korban. Polisi mengevakuasi jasad Junaidi alias Robert 62 tahun dan Amin temannya di depan rumah Jalan Nias, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Pembunuhan ini membuat gempar warga. Motif pembunuhan karena pelaku Randi kesal kerap diancam karena berpacaran dengan istri korban Junaidi. Pelaku lalu mengajak 2 orang saudaranya untuk membunuh korban. Sudah ya, ini terus. Rekonstruksi pembunuhan digelar di halaman Mapolres Prabu Mulih. Kau udah hubungan dengan istri korban ya? Kalau hubungan baru, kalau dekat udah lama. Karena cemburu buta lah si Robert sama aku. Sakit hati, merasa sakit hati lah, dia menjadikan dendam. Dikarenakan motif asmara. Jadi ada hubungan gelap di antara pelaku dan istri korban. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman seumur hidup. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Seorang pria mengancam membunuh ibu kandungnya saat melakukan siaran langsung di media sosial. Karena meresahkan, pelaku diamankan warga. Aksi pelaku diduga dipicu karena depresi akibat menjadi korban perundungan di media sosial. Mama gue bunuh nyokap gue sekalian, dia masuk penjara sekalian. Oke. Aksi ancaman membunuh ibu kandung ini dilakukan seorang pria berinisial PS sempat menggemparkan warga Keramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku mengancam dengan senjata tajam saat melakukan siaran langsung di media sosial. Karena meresahkan, warga setempat sempat mendatangi pelaku dan mengamankannya. Keluarga menyebut pelaku depresi akibat mengalami perundungan di media sosial. Pelaku juga diketahui mengalami gangguan kejiwaan dan masih dalam perawatan. Terpicu akibat masker bulian. dibully secara media sosial begitu ya? Media sosial Facebook ya. Mungkin itu dia nggak menahan bagaimana karena memang secara kebetulan dari awalnya dia ini udah pernah sakit ya, akibatnya depresi dia. Setelah aksinya viral, PS sempat dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Durensawit, Jakarta Timur. Namun kini PS telah kembali ke rumahnya dan menjalani perawatan jalan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah kapal asing jenis yacht menjadi korban perompakan di perairan Lampung mengalami kerugian hingga ratusan dolar Amerika. Korban membawa kapal layar ringan seorang diri dan ditodong 10 perompak yang mengancam dengan senjata api. Tim dari Polda Lampung mendatangi sebuah kapal jenis yacht di perairan perbatasan Lampung dan Ogan Komering Ilir yang berlayar dari Australia. Polisi mendatangi kapal setelah mendapat informasi ada kapal layar ringan dari Australia yang menjadi korban perompakan. Everything was under control. When nobody, make the pressure on you, you have money, you stop where you want, you buying what you want, no problem. Pemilik kapal Ted Wasnovsky berniat menjual kapal ke Jakarta dan melakukan perjalanan laut sendiri. Uang dan sejumlah peralatan dalam kapal diambil oleh para perompak, bahkan korban diancam dengan senjata api. Korban sendiri memang, waktu berangkat dari Australia memang sendiri, kemudian pada saat di sekitar perairan Ogan Komering Ilir ya, itu korban mengalami tindakan pencurian dan kekerasan dilakukan oleh sekitar 10 orang. 10 orang pelaku. Namun di antara 10 menurut pengakuan korban itu ada 4 orang yang menggunakan senjata api. Nah, inilah. Saat terjadi perompakan, korban sempat mengabarkan melalui sinyal melalui alat yang ada di dalam kapal pada organisasi kemaritiman. Menginformasikan, ditekanlah tombol emergency EBIT tadi ya. Jadi tombol emergency ini akhirnya diterima oleh IMO. Jadi emergency positioning indicating reported beacon dari EBIT tadi kemudian diterima oleh IMO yaitu International Maritime Organization. Polisi kini masih memburu para perompak yang beraksi di wilayah perairan Lampung dan Sumatera Selatan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan. Pemirsa, waspada dengan kejahatan hipnotis. Sejumlah warga lanjut usia di Payakumbuh, Sumatera Barat menjadi korban penipuan dengan cara hipnotis hingga kehilangan uang puluhan juta rupiah. Para korban ditawari jimat batu sakti merah delima, namun ternyata palsu. Para pelaku hipnotis mengincar perhiasan korban. Mulyadi dan Gusma, warga Sari Lama 50 Koto ditangkap polisi setelah melakukan penipuan dengan menjual batu jimat merah delima. Para korban melaporkan 2 pelaku karena batu merah delima yang diterima ternyata palsu dan tidak berkhasiat sebagai kesaktian seperti yang ditawarkan. Keduanya mengakui menipu para korban di sejumlah tempat dengan sasaran warga yang telah lanjut usia. Di mana saja saya melakukan penipuan dengan menggunakan batu merah delima yang palsu ini deh? Di Payakumbuh, Pak. Berapa tempat? 3, Pak. 3. Uang puluhan juta rupiah serta perhiasan emas diperoleh dari hasil menipu pada korban yang percaya dengan batu jimat palsu yang ditawarkan. Korban diperdaya diajak ritual di tempat ibadah. Sedikitnya para pelaku telah melakukan penipuan di 4 tempat berbeda, termasuk di luar wilayah Payakumbuh. Jualan batu merah delima palsu. Ada 2 orang yang diamankan. Ini batunya. Jadi apabila dipegang dia menyala. Dalam melakukan penipuan, Mulyadi dan Gusma akan berbagi peran dan seolah keduanya tidak saling mengenal. Mulyadi akan mendekati korban berpura-pura menanyakan alamat. Gusma kemudian akan mendekati dan menawarkan batu merah delima. Selanjutnya Mulyadi akan berupaya meyakinkan korban tentang khasiat batu serta keasliannya. Korban yang terbujuk kemudian diajak menjalankan ibadah sementara uang dan perhiasan dibawa kabur salah satu pelaku. Kami ditangkap karena telah melakukan penipuan batu merah delima palsu. Dengan cara saya sebagai menawarkan batu dan teman saya sebagai pembeli dengan korban nanti diiming-imingi dan dengan cara dia nanti menjalankan syariatnya.
Polisi telah mengamankan barang bukti berupa handphone, batu merah delima palsu, serta kendi kecil. Para tersangka masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, puluhan warga didapati malah asik memancing di kolam pemancingan di Subang, Jawa Barat. Mereka tidak memakai masker dan duduk berdekatan. Para pemancing ini dibubarkan oleh polisi. Pengelola pemancingan jika membandel akan diberi sanksi pidana. Di tengah pandemi COVID-19, puluhan warga asik memancing di kolam pemancingan umum Patok Besi, Subang, Jawa Barat tanpa memakai masker dan duduk berdekatan. Polisi pun membubarkan para pemancing ini. Sempat terjadi ketegangan karena para pemancing enggan dibubarkan karena telah membayar pada pengelola. Para pemancing ini akhirnya membubarkan diri setelah petugas mengancam akan merampas seluruh peralatan pancing. Nah, pencegahan COVID-19 diantaranya tidak boleh berkerumun. Nah, kita harus jaga jarak. Nah, kalau kita lihat ini tidak ada yang jaga jarak. Kepada pihak pengelola, petugas memberikan teguran dan peringatan agar kegiatan memancing dihentikan. Jika masih membandel, petugas akan menindak tegas dengan memberikan sanksi pidana. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Polisi ringkus pelaku pembunuhan seorang remaja di Palembang, Sumatera Selatan. Pembunuhan dipicu karena pelaku tidak terima. Korban memukul kepalanya saat pelaku bertengkar dengan temannya. Penangkapan diwarnai histeris orang tua pelaku. Ini rumah tersangkanya. Tangis histeris mewarnai penangkapan TF, pelaku pembunuhan seorang remaja yang terjadi di Taman Maskarebet, Palembang, Sumatera Selatan. TF ditangkap saat bersembunyi di rumahnya. Pembunuhan terjadi setelah TF tak terima korban ikut campur dan tiba-tiba memukul kepalanya saat ia terlibat pertengkaran dengan temannya. Pelaku pulang kemudian mengambil sebilah pisau dan menikam korban hingga tewas dan melarikan diri. Usai diamankan, TF dibawa petugas untuk mencari barang bukti pisau yang dibuangnya ke sungai tak jauh dari lokasi kejadian. Nah, korban ini ikut campur. Melok campur korban? Iya. Terus? Digebuknya enggak. Apanya digebuk? Kurang lebih di area kepala lah. Terus? Ya kesel aku tukar balik. Mau disuruh. Terus? Aku datangi kardes-kardes tuh. Korban. Yang ngebuk kok tadi? Korban ya. Terus? Aku tunggu. Tersangka malam itu berhasil kami amankan di daerah Banyuasin, di tempat persembunyian salah satu keluarga. Sempat kabur? Ya, sempat kabur, tapi alhamdulillah belum sampai 4 jam tersangka berhasil kami amankan. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara jasad korban telah dibawa pihak keluarga dan dimakamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.